Siapa sangka seorang guru SD dari Solo, Jawa Tengah, dengan paras ayu rupawan, ternyata adalah seorang pembunuh keji. 4 tulang punggung keluarga, menghilang satu persatu tanpa jejak. Kejahatan mengerikan itu tersembunyi sempurna di balik sosok seorang pendidik teladan, bernama Ibu Ayu Lestari. Perselingkuhan terlarang yang penuh dosa telah menjadi vonis mati tragis bagi para pria yang tergoda oleh pesona terlarang. Sampai tiba saatnya alam tidak lagi berpihak. Sebuah kolam ikan yang mengering mengungkap kebenaran yang mengerikan. Malam di pelosok desa di sekitar Solo terasa pekat seperti tinta. Hanya ada suara jangkrik yang bersahutan dan desiran angin di antara dedaunan bambu di tepi sungai kecil di belakang rumah. Bapak Darmawan, seorang pengusaha batik berusia hampir 50 tahun, sedang hanyut dalam kenikmatan terlarang bersama kekasihnya yang lebih muda, Ibu Ayu Lestari. Sebuah rumah joglo sederhana, tersembunyi di antara pepohonan mangga dan rambutan, telah menjadi surga rahasia mereka selama 2 bulan terakhir. Darmawan, seorang pengusaha batik ternama, memiliki istri dan anak-anak, tetapi ia tidak dapat menahan daya pikat magis dari guru yang mempesona ini. Ayu tidak hanya cantik, kecantikannya begitu tajam dan memikat, tetapi ia juga memiliki suara yang manis dan sikap yang halus, yang membuat Darmawan, seorang pria yang sudah kenyang asam garam kehidupan, menjadi tergila-gila. Malam ini, setelah momen-momen mesra yang penuh gairah, mabuk asmara bercampur dengan sedikit bir bintang dingin membuat Darmawan merasa melayang. Dia meraih kemejanya dan keluar ke kebun belakang untuk buang air kecil. Cahaya rembulan yang redup menembus celah-celah daun, menyinari kolam ikan yang tergenang di ujung kebun. Musim kemarau panjang membuat air kolam menyusut, memperlihatkan lapisan lumpur hitam pekat dan eceng gondok yang layu. Angin malam berhembus membawa kesejukan embun malam dan bau anyir yang sulit dijelaskan dari kolam. Darmawan berdiri di tepi kolam, ketika tiba-tiba tulang punggungnya terasa dingin. Dia mengucek matanya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dari permukaan kolam yang tenang, 4 bayangan hitam samar muncul, tidak berbentuk jelas tetapi menyerupai sosok pria. Mereka melayang di atas air, diam membisu, tetapi Darmawan merasa seperti puluhan mata, tak terlihat sedang menatapnya dengan tajam. Kemudian, sebuah suara rintihan yang menyayat hati seperti angin yang berdesir melalui celah pintu terdengar dari arah hantu-hantu itu. Balas dendam. Darmawan berteriak histeris, kakinya terasa lemas. Dia berbalik dan berlari sekuat tenaga ke dalam rumah, wajahnya pucat pasi. Ayu, yang terbangun dari tidurnya, keluar dari kamar dengan gaun tidur tipis yang menggoda. Melihat wajah panik kekasihnya, dia hanya mengerutkan kening. Suaranya masih semanis madu. "Ada apa, Mas? Ketemu setan? Kok takut sekali?" Darmawan terengah-engah, tergagap menceritakan pemandangan mengerikan yang baru saja disaksikannya. Dia menunjuk ke arah kolam, suaranya bergetar. "Hantu. Di kolam ada hantu. 4 orang laki-laki." Ayu tertawa kecil, tawanya jernih di tengah malam, membuat bulu kuduk Darmawan meremang. Dia melingkarkan lengannya di leher kekasihnya, kulitnya yang lembut dan aroma tubuhnya dengan cepat menenangkan Darmawan. "Mas sudah mabuk itu, pasti gara-gara minum kebanyakan jadi lihat ayam jadi merak. Kolam rumahku mana ada hantu, pasti bayangan pohon atau kunang-kunang saja. Sudah, kita tidur lagi saja." Dengan pelukan dan belayan Ayu, ketakutan Darmawan perlahan menghilang, digantikan oleh hasrat yang membara. Dia mengangguk, percaya bahwa dia hanya salah lihat karena mabuk. Pelukan wanita cantik itu telah menghilangkan semua keraguannya. Keesokan harinya, ketika dia kembali ke kehidupan sehari-hari, bayangan hantu yang melayang di atas kolam masih menghantui pikiran Darmawan. Dia berusaha mengenyahkannya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya halusinasi. Tetapi jauh di lubuk hatinya, rasa tidak nyaman menyelinap masuk. Tiba-tiba, telepon Darmawan berdering, pesan dari Ayu. "Nanti malam ke rumah ya, Mas. Aku punya kejutan spesial buat Mas, dijamin Mas belum pernah lihat." Undangan provokatif dari guru muda itu langsung memadamkan semua keraguan yang tersisa. Nafsu dan hasratnya kembali membara, lebih kuat dari ketakutan malam sebelumnya. Darmawan segera membalas, "Aku segera datang, tunggu aku ya, sayang." Malam itu, Darmawan datang ke rumah Ayu dengan perasaan sangat bersemangat. Suasana di dalam rumah sangat berbeda dari biasanya. Alih-alih lampu listrik yang terang benderang, Ayu hanya menyalakan beberapa lilin yang berkilauan, memancarkan cahaya keemasan yang hangat dan misterius. Di udara tercium aroma dupa yang lembut, dan kemudian dari dalam kamar tidur, Ayu keluar. Darmawan tertegun, seperti tersengat listrik,
Di depannya, bukan lagi guru Ayu yang sederhana seperti biasanya, tetapi seorang wanita cantik jelita dalam balutan pakaian tradisional Jawa. Rambutnya disanggul tinggi, dihiasi dengan hiasan kepala emas yang berkilauan. Kulitnya yang putih bersih menonjol di atas kain batik merah, yang disulam dengan benang emas yang rumit. Kebaya itu dipotong dengan berani, menampilkan lekuk tubuhnya yang mematikan. Wajahnya dirias dengan cermat, bibirnya merah merekah seperti kelopak mawar, matanya berbinar menggoda. Dia tampak seperti seorang dewi dari legenda. Bagaimana penampilanku malam ini, Mas? Ayu bertanya. Suaranya merayu, berputar, agar Darmawan dapat mengagumi kecantikannya sepenuhnya. Darmawan menelan ludah, dia seperti binatang buas yang lapar menerkam kekasihnya. Cantik, cantik sekali. Kamu membunuhku saja, Ayu. Ayu tersenyum, senyum misterius. Dia mendorong Darmawan dengan lembut, mengambil segelas jamu dari porselen putih yang diletakkan di atas meja. Tunggu dulu, Mas minum jamu ini dulu, anggap saja malam pengantin spesial kita. Terbutakan oleh kecantikan dan pesona kekasihnya, Darmawan tidak ragu sedikit pun. Dia mengambil gelas jamu, meneguknya hingga habis. Rasa jamunya manis dan harum, sangat berbeda dari bir bintang biasa. Segera setelah meminumnya, kepala Darmawan mulai berputar, dunia terasa terbalik. Dia hanya sempat melihat senyum iblis di wajah cantik Ayu sebelum jatuh ke lantai, pingsan. 3 hari berlalu dalam ketidakpastian. Ibu Sinta, istri Darmawan, merasa seperti duduk di atas bara api. Suaminya bukanlah pria yang sempurna. Dia tahu tentang perselingkuhan suaminya di luar sana, tetapi dia tidak pernah menghilang secara misterius dan diam-diam seperti ini. Teleponnya mati, tidak ada pesan. Tidak ada panggilan ke teman atau kolega bisnis. Insting seorang istri mengatakan kepadanya bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Akhirnya, dia mengesampingkan rasa malunya dan melapor ke polisi tentang hilangnya suaminya. Menanggapi kasus ini, awalnya polisi hanya menganggapnya sebagai salah satu dari banyak kasus suami selingkuh. Istri membalas dendam, lalu ngambek dan pergi selama beberapa hari. Namun, sebagai pengusaha batik dengan banyak koneksi bisnis, hilangnya Darmawan juga ditangani dengan lebih hati-hati. Sebuah tim investigasi dibentuk. Hal pertama yang mereka lakukan adalah bekerja sama dengan penyedia layanan seluler untuk melacak sinyal dari kartu SIM telepon Darmawan. Hasilnya segera diperoleh dan membuat para penyidik terkejut. Sinyal terakhir dari telepon itu dipancarkan 3 hari lalu sekitar tengah malam di lokasi yang sangat tepat di area sebuah rumah kecil yang terletak terpencil di sebuah desa, sekitar 20 km dari pusat kota. Bribtu Bagas, seorang penyidik muda yang cerdas, bersama Kompol Hari, seorang perwira yang berpengalaman, segera berangkat ke alamat yang ditunjukkan. Jalan tanah merah sempit membawa mereka melewati kebun mangga dan rambutan yang subur. Suasana desa yang tenang dan segar sangat kontras dengan ketegangan kasus hilangnya orang secara misterius. Rumah itu tampak di hadapan mereka, sebuah rumah joglo sederhana, beratap genting, dikelilingi oleh pagar tanaman hijau yang dipangkas rapi, menunjukkan kerapian dan kebersihan yang mencolok. Kompol Hari mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, pintu kayu berderit terbuka, seorang wanita muda muncul. Seketika, kedua polisi itu tertegun sejenak. Wanita ini terlalu cantik, kecantikannya bukan tipe mewah dan sombong, melainkan kecantikan yang hangat dan menawan dari seorang gadis Jawa. Dia mengenakan kebaya katun biru muda sederhana, rambut hitam panjangnya disanggul di belakang leher, memperlihatkan lehernya yang putih jenjang. Wajahnya oval, matanya besar dan bulat hitam, memancarkan kesedihan yang jauh tetapi memiliki daya pikat yang aneh. Dia adalah Ayu Lestari. Ya, ada yang bisa saya bantu, Pak? Suara Ayu terdengar jernih dan lembut seperti kicauan burung di pagi hari. Bribtu Bagas menunjukkan kartu identitasnya dan langsung ke pokok permasalahan. Selamat siang, Bu. Kami dari kepolisian. Maaf mengganggu, kami ingin menanyakan beberapa hal. Ayu berkedip lembut, tampak terkejut tetapi tidak menunjukkan rasa takut. Oh, silakan masuk, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Dia mempersilakan mereka masuk ke rumah, menuangkan 2 gelas es teh dingin. Cara dia bergerak dan bersikap menunjukkan keanggunan dan kehalusan seorang wanita berpendidikan. Di dalam rumah itu sederhana seperti di luar, tidak banyak perabotan, tetapi ditata dengan sangat rapi dan bersih. Di dinding juga tergantung piagam penghargaan guru teladan. Kami sedang menyelidiki kasus hilangnya seorang warga, Bapak Darmawan. Apakah ibu mengenal orang ini? Kompol Hari bertanya, matanya tajam mengamati setiap ekspresi kecil di wajah Ayu. Ayu sedikit memiringkan kepalanya, berpikir sejenak.
Darmawan, nama itu terdengar familiar. Ah, sepertinya dia orang tua dari muridku, Aldi. Tapi dia sudah pindah sekolah lebih dari setahun yang lalu. Ada apa dengan dia? Jawaban Ayu sangat masuk akal. Dia mengakui bahwa dia mengenal korban, tetapi dengan cerdik mengaitkan hubungan itu ke masa lalu dan membatasinya pada peran guru dan orang tua. Bribtu Bagas melanjutkan, suaranya tegas. Anehnya, sinyal telepon terakhir Bapak Darmawan sebelum dia menghilang tercatat di area rumah ibu. Bisakah ibu menjelaskan hal ini? Ini adalah serangan psikologis langsung. Tetapi dia hanya tampak lebih terkejut. Mata besarnya membesar, memancarkan ekspresi bingung dan linglung. Benarkah? Pasti ada kesalahan. Selama 3 hari ini, saya hanya di rumah menyusun rencana pembelajaran dan mengajar. Saya tidak bertemu orang asing. Rumah saya juga terletak di ujung desa ini, jarang ada orang yang lewat. Atau mungkin dia lewat sini lalu teleponnya kehabisan baterai? Penjelasan Ayu masih tidak memiliki celah. Itu sederhana, masuk akal, dan menunjukkan kemungkinan kesalahan teknis. Dia berpura-pura menjadi orang luar, seorang warga negara yang baik, yang berusaha bekerja sama dengan pihak berwenang. Dia bercerita tentang kehidupannya, seorang guru yang belum menikah yang tinggal sendirian, sepanjang tahun, hanya tahu tentang sekolah dan kebun kecil. Ceritanya tulus dan menyentuh, membuat pendengarnya merasa sedikit kasihan. Interogasi berlangsung hampir 1 jam. Kompol Hari dan Bribtu Bagas telah menggunakan semua metode investigasi, mulai dari pertanyaan menjebak hingga pertanyaan mendadak, tetapi Ayu tetap tenang. Dia menjawab dengan jelas dan konsisten. Matanya selalu menatap langsung ke orang di depannya, mata yang jernih, suci, tanpa sedikit pun kebohongan. Kecantikan dan ketenangannya tampaknya memiliki kekuatan magis, membuat pertanyaan yang paling tajam pun menjadi tidak berdaya. Kedua polisi itu meninggalkan rumah Ayu saat hari mulai senja. Mereka tidak memperoleh bukti apapun, juga tidak menemukan poin mencurigakan dalam pernyataannya. Rumah itu bersih, tanpa jejak abnormal. Ayu sendiri adalah tembok pertahanan yang sempurna, yang dikelilingi oleh penampilannya yang polos dan alasan yang kuat. Duduk di dalam mobil, Kompol Hari menghela napas. Mungkin lokasinya ada kesalahan. Guru ini tidak terlihat seperti orang yang terlibat, latar belakangnya bersih, tetangga semua memujinya. Tetapi Bribtu Bagas menggelengkan kepalanya, matanya merenung melihat kembali ke rumah kecil yang perlahan menghilang di belakang. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Komandan, justru karena dia terlalu sempurna, terlalu tenang. Kesempurnaan itu terkadang menjadi celah terbesar. Investigasi pertama di rumah Ayu berakhir tanpa hasil, tetapi itu telah menanamkan keraguan yang mendalam di hati penyidik muda itu. Sebuah drama yang terlalu sempurna, seorang aktris yang terlalu luar biasa. Apakah ada kebenaran mengerikan yang tersembunyi di baliknya? Kasus hilangnya Darmawan tampaknya telah menemui jalan buntu. Kecurigaan Bribtu Bagas terhadap Ayu kurang memiliki bukti untuk terus menggali. Tim investigasi terpaksa kembali ke arah yang lama, meninjau hubungan bisnis yang rumit dan hutang korban. Tetapi semua itu tidak membuahkan hasil. Dalam kebuntuan, mereka meninjau kembali berkas kasus hilangnya orang secara misterius di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir. 4 nama diajukan, Bapak Joko, Bapak Herman, Bapak Anwar, dan Bapak Bambang. Satu-satunya kesamaan di antara mereka adalah bahwa mereka adalah pria paruhbaya yang berkeluarga dan menghilang tanpa jejak. Namun, tidak ada tautan yang terlihat antara mereka dan Guru Ayu. Di tengah tirai misteri yang semakin tebal, secercah cahaya tiba-tiba muncul dari sumber yang tidak terduga. Istri korban, Ibu Sinta, dalam kesedihan dan kebencian yang mendalam, tidak hanya duduk diam menunggu. Dengan insting seorang istri, dia percaya bahwa kunci dari masalah ini terletak pada hubungan terlarang suaminya. Dia pergi ke penyedia layanan seluler dan meminta agar kartu SIM telepon suaminya dipulihkan. Memasang kartu SIM baru ke telepon, dia memulihkan akun WhatsApp. Seluruh dunia dosa muncul di depan matanya. Ratusan pesan mesra dan cabul antara suaminya dan Guru Ayu adalah bukti tak terbantahkan dari perselingkuhan yang dalam. Tetapi yang membuat Ibu Sinta gemetar adalah pesan terakhir yang dikirim pada pagi hari yang menentukan itu. Bapak Darmawan telah mengirim pesan kepada seorang teman dekatnya, menceritakan secara rinci betapa takutnya dia ketika melihat hantu di kolam belakang rumah guru itu, tentang 4 bayangan pria yang melayang dan bisikan yang menuntut balas dendam. Detail tentang kolam berhantu dan angka 4 hantu seperti sengatan listrik yang mengalir di tulang punggung para penyidik ketika Ibu Sinta melaporkan.
Semua potongan teka-teki yang terpisah tiba-tiba cocok dengan sempurna dan mengerikan. Ayu Lestari telah berbohong tentang hubungannya dengan korban. Detail tentang kolam yang disembunyikannya secara misterius cocok dengan angka 4 pria yang hilang sebelumnya. Tidak mungkin ada kebetulan yang begitu mengerikan. Perintah penggeledahan mendesak tempat tinggal Ayu Lestari segera disetujui oleh kejaksaan. Sebuah tim besar yang terdiri dari polisi kriminal, polisi bermotor, dan tim forensik dikerahkan secara diam-diam di malam hari. Kali ini mereka tidak datang untuk mengambil pernyataan, mereka datang untuk mencari kebenaran. Ketika iring-iringan mobil mendekati rumah kecil itu saat hari masih gelap, keheningan yang menakutkan menyelimuti. Rumah itu gelap gulita, pintunya tertutup rapat. Bribtu Bagas memiliki firasat buruk. Setelah beberapa kali mengetuk pintu tanpa ada jawaban, tim menerobos masuk. Rumah itu kosong. Barang-barang masih di sana tetapi orangnya sudah pergi. Di atas meja, gelas teh yang mereka minum hari sebelumnya masih belum dicuci. Ayu Lestari telah menghilang. Hilangnya Ayu semakin memicu kecurigaan. Sekarang, semua perhatian tertuju pada kolam ikan di ujung kebun. Sebuah mesin pompa besar dibawa untuk merobek ketenangan pagi. Air berlumpur hitam kental mengeluarkan bau busuk yang menyengat mulai dipompa keluar. Perlahan-lahan, dasar kolam memperlihatkan lapisan lumpur tebal yang lembek. Suasana tegang mencekam. Tim forensik dengan pakaian pelindung memulai pekerjaan. Dan kemudian hal yang paling mengerikan terjadi. Dari bawah lapisan lumpur hitam, sebuah fragmen tulang kering manusia diangkat, kemudian tulang rusuk, dan kemudian tengkorak manusia dengan rongga mata kosong, sebuah tuduhan bisu dari neraka. Seluruh tempat kejadian menjadi sunyi senyap. Semakin banyak mereka mencari, semakin banyak mereka menemukan fragmen tulang yang tersebar tidak teratur. Ini adalah kuburan massal. Kolam yang damai di belakang rumah guru yang cantik itu adalah lubang kubur yang mengerikan. Pekerjaan pengumpulan berlangsung sepanjang hari. Hasil identifikasi DNA kemudian memberikan jawaban akhir, kebenaran mengerikan yang melebihi imajinasi. DNA dari fragmen kerangka yang ditemukan sepenuhnya cocok dengan 5 korban hilang, termasuk Bapak Darmawan dan 4 pria Malang sebelumnya. Tidak mungkin ada kebetulan yang begitu mengerikan. Kulit sempurna dari guru Ayu telah hancur. Kejahatan mengerikan terungkap, tetapi pelakunya, iblis berwajah malaikat, telah melarikan diri. Segera setelah kebenaran mengerikan di dasar kolam terungkap, dan hilangnya Ayu Lestari dipastikan, perintah penangkapan khusus nasional dikeluarkan. Foto potret guru itu dengan senyum manis dan mata jernih sekarang muncul di seluruh media, tetapi dengan tulisan merah di bawahnya, subjek sangat berbahaya. Opini publik seluruh negara terguncang. Tidak ada yang bisa percaya bahwa seorang guru dengan penampilan saleh adalah seorang pembunuh berantai berdarah dingin dengan metode kejam dan perhitungan rumit yang mengerikan. Sebuah tim khusus yang terdiri dari polisi kriminal dan polisi dari Jawa Tengah dibentuk dalam semalam. Tetapi pengejaran Ayu Lestari adalah tantangan yang sangat besar. Mangsa mereka bukanlah penjahat biasa yang bertindak berdasarkan naluri. Ayu telah membuktikan dirinya sebagai orang dengan IQ tinggi, seorang ahli psikologi, dan memiliki kemampuan kontraintelijen yang menakutkan. Dia dengan bijak melarikan diri setelah interogasi pertama, tidak memberi penyidik kesempatan kedua. Dia tahu bahwa hanya satu kesalahan kecil saja, perlindungan sempurnanya akan runtuh. Pencarian dimulai dari rumah Ayu. Detektif terbaik dikerahkan untuk memeriksa setiap jejak kecil yang tersisa. Ayu tidak membawa telepon, tidak menggunakan kartu bank, tidak meninggalkan jejak digital. Dia menghilang ke udara. Tim khusus harus merekonstruksi jalur pelarian Ayu menggunakan metode investigasi yang paling tradisional. Puluhan detektif menyebar ke semua jalan di sekitar desa, menanyai setiap penduduk dan setiap pengemudi ojek, dan petunjuk pertama muncul. Seorang pengemudi ojek tua ingat bahwa sore hari setelah 2 polisi meninggalkan rumah guru itu, dia mengantar seorang wanita muda yang sangat cantik, mengenakan masker, dan membawa ransel kecil. Dia meminta diantar langsung ke terminal bus dan membayar sejumlah besar uang, dan menyuruh pengemudi untuk tidak bertanya apapun. Investigasi segera difokuskan pada terminal bus. Puluhan jam rekaman CCTV dari hari itu diekstraksi. Setelah berjam-jam memeriksa dengan sabar, gambar Ayu muncul. Dia mengenakan pakaian yang berbeda, topi, dan kacamata hitam, berjalan di antara kerumunan orang. Ayu telah membeli tiket bus ke arah Jakarta. Pengejaran berlanjut di terminal bus Jakarta, salah satu titik transportasi paling kompleks di negara ini. Sekali lagi,
Saat-saat menegangkan di depan layar CCTV, para detektif menemukan bahwa Ayu tidak pergi ke pusat kota. Segera setelah turun dari bus, dia segera naik bus lain, pindah ke terminal bus yang lebih kecil di pinggiran kota, dan dari sana naik bus wisata 16 tempat duduk yang menuju Bandung. Rute perjalanan Ayu yang rumit dan terus-menerus berganti kendaraan menunjukkan perhitungan yang cermat untuk memutus setiap pengejaran. CCTV lalu lintas di jalan raya juga merekam gambar bus wisata yang ditumpangi Ayu, memperkuat arah investigasi. Bandung, kota wisata yang ramai dengan ribuan hotel, losmen, asrama, dan sejumlah besar pengunjung menjadi fokus pengejaran. Ini adalah tempat yang ideal untuk bersembunyi. Polisi setempat dikerahkan semaksimal mungkin, bekerja sama dengan tim khusus, secara diam-diam memeriksa semua fasilitas akomodasi. Gambar identifikasi Ayu dikirim ke setiap petugas lapangan, sesuai dengan identifikasi psikologi kriminal. Untuk bertahan hidup dan melarikan diri, Ayu tidak bisa tidak bergantung pada pria. Dia pasti akan segera mencari mangsa baru, tempat berlindung sementara. Dan hanya 2 hari setelah Ayu tiba di Bandung, sebuah laporan penting dari pemilik losmen di area dekat pusat kota dikirim. Orang ini mengatakan bahwa salah satu penyewa losmennya, seorang pria yang bekerja sebagai mekanik bengkel, tiba-tiba berpacaran dengan seorang wanita muda cantik yang aneh selama 2 hari terakhir. Dia menggambarkan bahwa wanita ini memiliki banyak karakteristik yang sangat mirip dengan subjek yang dicari di televisi. Semua pasukan segera dikerahkan ke lokasi ini. Rumah susun itu terletak di sebuah gang sempit, dengan cepat dikepung oleh detektif berpakaian preman. Rencana pengepungan dirancang dengan cermat, tidak memungkinkan kesalahan apapun. Malam itu, ketika seluruh gang telah tertidur lelap, tim khusus menerima perintah. Pintu kamar kos didobrak dalam sekejap. Para detektif masuk, lampu senter menyinari kamar yang berantakan. Dan kemudian pemandangan yang luar biasa muncul di kamar tidur. Di satu-satunya tempat tidur, Ayu Lestari telanjang dan memeluk erat seorang pria besar. Pembunuh berdarah dingin yang dicari oleh seluruh negara itu ditangkap tepat saat dia berhubungan seks dengan calon korban ke-6-nya. Pria itu terbangun dengan bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ayu, pada saat pertama yang mengejutkan, hendak berteriak, tetapi kemudian, ketika dia melihat moncong senjata dingin dan mata tajam yang menunjuk ke arahnya, dia tiba-tiba terdiam. Semua perlawanan tidak ada artinya. Wajahnya yang cantik berubah warna dan menjadi dingin dan tidak berperasaan, ketenangan yang mengerikan. Ketika borgol es menempel di pergelangan tangannya, Ayu tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya melirik kekasihnya yang baru saja lolos dari kematian dengan tatapan kosong. Pelarian guru iblis telah berakhir. Ruang interogasi kantor polisi Jawa Tengah. 4 dinding dingin, hanya ada meja besi dan 2 kursi. Cahaya lampu putih menyilaukan wajah Ayu Lestari, membuat kulit yang pernah membuat banyak pria terpesona kini menjadi pucat dan kuyu. Tanpa pakaian yang menggoda, tanpa riasan yang cermat, Ayu dengan pakaian tahanan yang besar tampak kecil dan benar-benar kehilangan daya pikatnya. Mata besar yang pernah bersinar saat menggoda, kini kosong dan tanpa jiwa menatap titik tak berujung di dinding. Di hadapannya adalah para penyidik yang paling berpengalaman dari tim khusus. Semua bukti materi, semua hasil identifikasi, semua pernyataan saksi telah diletakkan di atas meja. Mereka membentuk jaring besi yang tidak mungkin ditembus, mengepung musuh yang jahat, tetapi Ayu tetap diam. Dia telah diam selama berjam-jam, tidak mengakui atau menyangkal kejahatan. Seorang penyidik yang lebih tua dan ramah meletakkan segelas air di depan Ayu. Sudah waktunya, Ayu, sudah waktunya kamu menghadapi kebenaran. Ceritakan semuanya, demi para korban, dan juga demi dirimu sendiri. Diam tidak dapat mengubah apapun. Kata-kata itu tampaknya menyentuh sudut terdalam di jiwa Ayu yang mati rasa. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Mata yang kosong untuk pertama kalinya terfokus langsung pada penyidik. Sudut bibirnya sedikit berkedut, membentuk senyum pucat dan pahit. Aku lelah, katanya 2 kata. Suaranya serak. Aku terlalu lelah. Dan kemudian seperti tanggul yang jebol, Ayu mulai berbicara. Dia berbicara dengan tenang, dingin, dan jelas, seolah-olah dia sedang menceritakan kisah orang lain. Setiap kejahatan, setiap konspirasi, setiap mayat yang dipotong-potong di dasar kolam terungkap melalui ceritanya tanpa sedikit pun emosi. Apakah Anda percaya? Pernah ada Ayu Lestari yang hanya menginginkan kehidupan yang damai, seorang suami yang mencintai, dan anak-anak yang baik. Dia mulai, matanya melihat jauh ke masa lalu yang telah mati. 5 tahun yang lalu aku menikah dengan Rudi.
Dia adalah cinta pertamaku, seluruh duniaku. Kami memiliki tahun pertama yang sangat bahagia. Ketika aku tahu aku hamil, aku pikir aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Tapi kemudian neraka dimulai. Rudy berubah. Dia mulai pulang larut malam. Tubuhnya selalu berbau alkohol dan parfum wanita. Dia berselingkuh. Suara Ayu sedikit bergetar tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali wajah dinginnya. Aku memohon, berlutut. Menangis sampai air mataku habis, tetapi sia-sia. Dia mengatakan, aku jelek dan menyusahkan saat hamil. Malam yang menentukan itu, aku hamil 6 bulan. Aku mengalami pendarahan. Dokter mengatakan, aku harus beristirahat total, tetapi Rudy masih pergi minum-minum dengan kekasihnya. Tengah malam aku mengalami sakit perut yang hebat. Aku mencoba bangun untuk menelepon minta tolong, tetapi lantai licin. Aku jatuh mengerikan, darah berceceran di lantai. Aku hanya ingat perasaan sakit yang mencabik-cabik tubuh dan jiwaku dan gambar anak yang belum lahir yang lepas dari tubuhku. Aku hampir mati. Ketika aku bangun di rumah sakit, orang pertama yang aku lihat bukanlah suamiku, tetapi ibuku. Rudy tidak pernah datang. Dia tidak menelepon, tidak mengirim pesan. Ketika aku keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah yang kosong, aku tahu bahwa dia telah mengambil semua uang, pergi dengan kekasihnya, meninggalkanku dengan tubuh yang hancur, jiwa yang hancur, dan tagihan rumah sakit yang besar. Saat itulah aku menyadari bahwa orang lama yang aku kenal, orang yang percaya pada cinta dan kesetiaan, telah mati bersama anakku. Orang lain lahir dari abu pengkhianatan itu. Ayu melanjutkan. Matanya kini setajam pisau. Aku menatap cermin dan bertanya pada diriku sendiri mengapa aku harus menderita hal ini. Mengapa pria jahat, yang kecanduan nafsu, menginjak-injak keluarga bisa hidup bahagia? Aku memutuskan bahwa aku tidak akan menjadi korban lagi. Aku akan menjadi pemburu. Aku akan membalas dendam, bukan hanya pada Rudy tetapi pada semua pria seperti dia. Aku mulai berubah. Aku menggunakan sedikit uang gaji guruku untuk berinvestasi pada diriku sendiri. Aku berolahraga, merawat kulit, belajar merias wajah, belajar berpakaian yang paling menggoda. Aku mengubah tubuhku menjadi senjata. Dan sasaranku adalah pria yang sudah menikah, orang tua dari murid-murid yang aku ajar. Mereka adalah mangsa yang sempurna, punya uang, punya status, dan takut ketahuan berselingkuh. Prosedurku sangat sederhana. Aku akan berdalih bahwa anak-anak mereka berkinerja buruk di sekolah untuk mengundang mereka untuk pertemuan pribadi. Di ruang pribadi itu, aku akan menggunakan semua keterampilan penggodaanku. Kata-kata manis, sentuhan yang tidak disengaja, pakaian yang sebagian tertutup dan sebagian terbuka. Tidak ada pria yang bisa menolak. Ketika mangsa sudah terpikat, aku akan mengubah mereka menjadi mesin uang. Aku menuntut tunjangan, hadiah, dan uang. Sebagai imbalannya, mereka mendapat malam yang penuh gairah dengan guru muda yang cantik. Trikku sangat sempurna, sehingga ada pria yang menggadaikan sertifikat rumah untuk memberiku uang. Tetapi nafsu pria tidak ada dasarnya, dan kebosananku juga demikian. Ketika aku telah memeras semua uang, atau ketika aku merasa bosan, itulah saatnya aku bertindak. Pesta terakhir akan selalu menjadi malam persetubuhan yang paling berapi-api. Kemudian segelas jamu dicampur dengan obat penenang dosis tinggi. Ketika mereka jatuh, aku akan menanganinya. Kolam di belakang rumah adalah tempat peristirahatan terakhir. Semua barang pribadi, dompet, telepon, pakaian dibakar menjadi abu dan ditaburkan di kolam. Aku telah melakukan itu dengan 4 orang, Bapak Joko, Bapak Herman, Bapak Anwar, dan Bapak Bambang. Sempurna, tanpa jejak. Bapak Darmawan adalah korban kelima dan juga kesalahanku. Ayu mengakui tanpa penyesalan sedikit pun. Dia sama dengan para pria sebelumnya, bodoh dan terpikat. Tetapi semuanya mulai keluar jalur. Karena musim kemarau tahun itu, air kolam menyusut, itulah yang tidak aku perhitungkan. Malam itu, setelah berhubungan seks, dia pergi ke kebun, dan panik berlari masuk, mengatakan bahwa dia melihat hantu, 4 bayangan pria. Aku tahu itu bukan hantu, tetapi kebenaran perlahan muncul dari dasar lumpur. Jiwa-jiwa orang mati menuduhku. Dia mulai curiga. Aku tidak bisa membiarkannya hidup dan menceritakan hal ini kepada orang lain. Aku memutuskan untuk bertindak segera. Aku berinisiatif untuk mengundangnya malam berikutnya, menggunakan penyamaran wanita cantik kuno untuk memanfaatkan psikologinya. Dia jatuh ke dalam perangkap dengan mudah, segelas jamu dan semuanya berakhir. Tetapi dengan tergesa-gesa dan mungkin juga karena kesombongan setelah begitu banyak kasus yang berhasil,
Aku membuat kesalahan yang fatal. Aku lupa memeriksa apakah dia telah mematikan teleponnya atau belum. Sinyal lokasi bodoh itulah yang membawamu ke rumahku. Dan ketika kamu datang untuk mengambil pernyataanku, aku tahu permainan telah berakhir. Aku harus pergi. Persidangan Ayu Lestari berlangsung beberapa bulan kemudian, menyebabkan sensasi publik di seluruh negeri. Ruang sidang dipenuhi oleh penduduk yang ingin melihat wajah guru iblis itu dengan mata kepala sendiri. Di depan pengadilan, Ayu mempertahankan sikap dingin dan tidak berperasaan. Dia dengan tenang mengakui semua kejahatannya. Pengakuan rinci tentang proses merayu, memeras, membunuh, dan memotong-motong, membuat seluruh penonton menggigil ngeri. Mengingat bahwa tindakan terdakwa sangat serius, merenggut nyawa banyak orang dengan metode yang biadab dan kejam, dan tidak ada kemungkinan pendidikan dan rehabilitasi, pengadilan menjatuhkan hukuman tertinggi kepada Ayu Lestari, hukuman mati. Hukuman itu adalah hukuman yang setimpal untuk kejahatan yang tak termaafkan, menutup salah satu kasus paling menggemparkan dalam sejarah hukum Indonesia. Terima kasih telah menonton kasus mengejutkan berjudul Guru Iblis Jawa Tengah. Kasus ini ditutup, tetapi pelajaran yang ditinggalkannya tetap ada. Tragedi berawal dari pengkhianatan dalam pernikahan, memelihara kebencian hingga mengubah seseorang menjadi iblis. Ini adalah peringatan yang mendalam bagi mereka yang mengambil jalan yang salah dan meremehkan nilai-nilai keluarga. Karena setiap dosa harus dibayar dan harga ketidaksetiaan terkadang lebih mahal daripada nyawa itu sendiri.